Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Pagi ini kita akan kembali beribadah bersama-sama, walaupun masih online ya. Bagaimana kabar kalian? Cici harapkan kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Sudah mulai belajar lagi ya, sekolah walaupun online. Tetap semangat ya, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Kita berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing secara online, tapi kita berkumpul bersama, sehati di dalam Tuhan Yesus. Kita nyanyi, kita bertemu lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama secara online. Kami yakin percaya Tuhan Yesus Kristus selalu hadir bersama-sama kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh terus melekat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, biar kami boleh menerima berkat rohani yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Kita nyanyi lagu Orang Sehat Tidak Perlu Dokter, hanya yang sakit perlu dokter. Demikian juga Tuhan mencari bukan orang yang benar, tapi orang yang berdosa, yaitu kita. Sejak keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semuanya berdosa, dan Tuhan mencari kita supaya selamat. Mari kita nyanyikan lagu ini dan di medley dengan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila nama Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang ya. Ayo adik-adik, kita pakai gerakan nyanyi lagu ini. Ayo semua berdiri ya, kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Oke, ya, ayo siap-siap.
satu lagu dalam bahasa Jawa ya. Nyender sing gustine sopo. Kita bersandar kepada Tuhan yang mana, kepada Allah yang mana. Kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita ya. Ayo siap-siap pakai gerakan. Kalian cari teman untuk sender nyender 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 sing Gusti Yesus ya. Ayo cari teman. Ayo tetap bangun berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Dosa. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dengan darahnya yang kudus menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita dalam sikap berdoa ya.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyembah Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang membangun iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan siapkan kami, Tuhan urapi dengan Roh yang kudus agar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Berkati juga dan urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikannya buat kami, sehingga apa yang disampaikan semuanya kami boleh pahami dan kami boleh lakukan. Beri kami kekuatan dan juga kemampuan untuk melakukannya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, apakah sudah siap untuk dengarkan firman? Nah, ingat ya, selama waktu firman Tuhan, kita juga tidak makan, kita benar-benar seperti sedang ada di gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, duduk yang manis, yang bagus duduknya, dan gak baring-baring, tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Cici akan cerita tentang sepasang suami istri. Nah, kejadian ini adalah ketika para rasul sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian para rasul yang tetap tinggal, mereka melayani banyak orang. Nah, pada masa itu ada banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka berkumpul satu dengan yang lain. Mereka saling membagi-bagikan apa yang mereka punya. Mereka juga menolong saudara-saudaranya yang lain. Lalu mereka punya satu kebiasaan. Ada beberapa orang yang bahkan menjual harta milik mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan yang miskin. Tapi ada sepasang suami istri, namanya Ananias dan Safira. Siapa namanya? Ananias dan Safira. Nah, Bapak Ananias ini punya sebidang tanah. Lalu dia menjual tanahnya itu. Tetapi dia dan istrinya sepakat untuk hanya memberikan setengah dari hasil penjualan tanahnya. Setengah hasil penjualan tanah itu mau dia berikan kepada para rasul untuk menolong orang-orang lain. Tapi masalahnya, seharusnya ketika diberikan, itu diberikan semuanya. Nah, jadi waktu mereka sampai kepada para rasul, kemudian Rasul Petrus bertanya kepada Bapak Ananias. Ini Bapak Ananias datang sendiri. Apakah ini semua hasil penjualan tanahmu? Tapi Bapak Petrus ini sudah tahu loh, kalau ini sebenarnya Bapak Ananias tidak berkata jujur. Nah, makanya kemudian Bapak Petrus berkata, "Mengapa kamu membohongi Tuhan? Seharusnya kalau tanah itu tidak dijual, tanah itu kan tetap menjadi milikmu. Tapi kenapa kamu membohongi Tuhan dengan mengatakan kalau kamu menjual tanah itu dan memberikan semuanya?" Kemudian kalian tahu apa yang terjadi? Saat itu juga Bapak Ananias langsung rebah, kemudian langsung meninggal. Kenapa? Karena dia sudah membohongi Tuhan. 3 jam kemudian Ibu Safira datang. Lalu Bapak Petrus bertanya, "Apakah benar harga tanah yang dijual itu segitu?" Kemudian Ibu Safira berkata, "Betul sekali." Nah, seharusnya apa yang Ibu Safira katakan? Seharusnya Ibu Safira berkata jujur ya, bukannya malah ikut berbohong seperti suaminya. Lalu Ibu Safira saat itu juga jadi langsung rebah, kemudian juga meninggal. Dan datanglah orang-orang masuk untuk mengangkat dan membawa dia untuk dikuburkan bersama dengan suaminya. Iya, padahal sebenarnya kalaupun mereka tidak menjual tanah itu pun tidak apa-apa. Bapak Petrus bilang, itu tanah milik mereka. Mereka bebas untuk menjual tanah itu. Tetapi
ketika mereka memutuskan menjual tanah itu, seharusnya mereka berkata jujur dan memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua, mati di kayu salib, menghapus dosa kita, dan Dia yang sudah menolong kita untuk keluar dari dosa kita. Tetapi setelah kita jadi orang-orang yang merdeka dari dosa, kita nih sebenarnya masih punya pilihan. Kita masih bisa memilih untuk melakukan yang baik atau yang jahat. Kalau kalian bisa memilih, mana yang kalian pilih? Apakah kalian akan memilih untuk mengikuti firman Tuhan atau untuk melawan Tuhan? Cici yakin kalian semua tahu ya, kalau kita semua seharusnya memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, tetapi di dalam cerita kita tadi, Bapak Ananias dan Ibu Safira, mereka memilih untuk tetap berbuat dosa. Dan kita tidak seharusnya seperti itu. Meskipun kita bisa memilih, tapi Tuhan mau kita memilih hal yang benar. Sebagai orang-orang yang merdeka dari dosa, kita seharusnya tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi mengikuti jalan yang dimaui sama iblis. Tapi kita seharusnya mengikuti apa kata firman Tuhan. Nah, sebentar lagi nih kita kan akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi, ketika bangsa Indonesia ini sudah merdeka, bangsa Indonesia ini juga bebas untuk melakukan apapun. Tetapi tentunya bukan hal-hal yang tidak baik. Sama seperti kita. Jadi ketika kalian bebas untuk melakukan apapun, ingat selalu, buatlah pilihan yang benar, lakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ketika kita diselamatkan, itu bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita berbuat baik, tapi semuanya itu karena pemberian dari Tuhan. Jadi, apakah kita masih harus tetap berbuat baik? Iya, sebagai ucapan dan tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi, sebagai tanda syukur kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ingat, itu semua karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan lihat kanan kiri lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menebus setiap kami dari dosa kami. Sekarang kami sudah menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi diikat oleh dosa. Tolong kami ya Tuhan, meskipun kami bebas untuk melakukan hal-hal yang kami mau, tapi tolong kami untuk lebih taat kepadamu dan melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Sehingga kami bisa berkenan di hati Tuhan, sehingga nantinya ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami pun boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita akan membuat pembatas buku. Bahan-bahannya yang pertama kertas. Di sini Cici pakai kertas origami, tapi HVS, buffalo ataupun karton itu boleh ya. Terus habis itu yang kedua alat tulis. Terus juga hiasan, kalau kalian punya hiasan lain di rumah boleh dipakai ya. Terus habis itu benang atau atau tali, gunting, pembolong kertas dan juga Alkitab. Pertama-tama kita buat dulu polanya nih. Nah, di sini Cici udah bikin gambar hati. Terus kita gunting selanjutnya.
Nah, digunting seperti ini. Selanjutnya kita buka ayat hafalan kita minggu ini. Berasal dari Efesus 2 ayat 8. Nah, kalau sudah dibuka, langsung aja kita tulis ayat hafalannya di atas kertas ini. Nah, di sini Cici sudah buat yang udah jadinya nih. Nah, Efesus 2 ayat 8. Kalau kalian udah tulis, kalian bisa hias nih. Cici di sini gambarin bunga-bunga, atau kalian kalau ada hiasan yang ditempel-tempel kalian juga bisa. Terus kalau udah dibuat hiasannya, kita bolongin samping dari kertas yang udah kita buat. Nah, kalau udah dibolongin, masukin nih. Terus diikat seperti ini. Dah. Jadi deh.